Oke, selanjutnya adalah tanggung jawab pelanggan menurut Weigers di tahun 2003. Nah, pertama adalah tanggung jawab pelanggan menjelaskan profil perusahaan. Jadi, eh, pelanggan dalam hal pengembangan sistem atau analisis kebutuhan itu harus memberitahukan kepada pengembang tentang bisnisnya dan mengidentifikasi jargon-jargon atau moto bisnis yang saat ini sedang digunakan oleh perusahaan supaya software developer ataupun pengembang software itu lebih lebih kenal, lebih jauh dan lebih paham tentang kultur dan budaya atau budaya perusahaannya. Dan yang kedua adalah uh, user atau pelanggan itu harus meluangkan waktu untuk diperlukan untuk proses analisa kebutuhan dan klarifikasinya, kemudian secara iteratif dan untuk kemudian dari analisa tersebut bisa disempurnakan lagi. Jadi ketika tahapan analis kebutuhan itu pelanggan harus bisa menyediakan waktu untuk kita sebagai software developer. Kemudian yang ketiga adalah keterbukaan informasi. Nah, pelanggan harus menyediakan masukan yang diperlukan untuk spesifikasi kebutuhan dan spesifik dan sepresisi mungkin, gitu ya. Jadi informasi terkait data perusahaan dalam kaitannya pengembangan sistem informasi itu memang harus dibuka gitu dan harus dijelaskan dengan spesifikasi mungkin ya sejelas mungkin kepada software developer. Kemudian yang keempat adalah pengambilan keputusan. User atau pelanggan harus dapat membuat keputusan tepat waktu berkaitan dengan kebutuhan ketika diminta oleh pengembang. Jadi biasanya kalau levelnya staff gitu ya, ketika tanya oleh pengembang, Pak ini fitur ini enggak, biasanya staff itu enggak bisa mutusi gitu. Oh sebentar saya tanyakan ke atasan dulu ya mas, tunggu. Nah, dan setelah ditanyakan ke atasan, baru oh ya bisa mas fitur itu dimasukkan sekalian. Nah, biasanya pengambilan keputusan ini lebih enak ke jajaran minimal manajer ya, sampai direksi gitu. Jadi teman-teman sebagai software developer amannya adalah menghubungi atau wawancara terkait kebutuhan analis kebutuhan itu dengan manajernya. Nah, kalau tadi kita bicara tanggung jawab dari pelanggan, nah kemudian menurut Weger hak dari pelanggan yang harus kita penuhi adalah yang pertama friendly. Harapan dari pelanggan kita sebagai software developer atau analis sistem kita menggunakan bahasa yang lazim digunakan atau mudah dipahami oleh pelanggan supaya pelanggan juga lebih enak ngobrolnya. Kemudian yang kedua adalah mengharapkan sistem analis belajar tentang bisnis dan tujuan pelanggan agar sistem tidak dibangun. Misalkan contohnya kasusnya Bu Ida tadi ya. Ketika Bu Ida pengen, mas saya pengen bikinkan pelacakan material. Nah itu harusnya sebagai software developer itu harus mempelajari prosesnya gimana sih alurnya di pelacakan material di divisinya Bu Ida itu. Nah seperti itu. Kemudian harapannya dari pelanggan juga kita sebagai developer itu paham ya, mengharapkan analis menspesifikasikan kebutuhan yang didapatkan dari proses yang telah dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah meminta analis menjelaskan semua produk yang dihasilkan dari proses rekayasa kebutuhan. Nah, direview lagi setelah brainstorming, setelah ngobrol-ngobrol, harapannya pelanggan itu tahu, coba direview lagi mas, jangan-jangan ada yang kelewatan. Nah itu. Kemudian yang tidak kalah penting selanjutnya adalah attitude ya. Attitude ini kalau menurut saya ini kunci. Sepinter apapun kita, kalau kita tidak punya attitude itu nggak akan ada nilainya atau harganya di mata siapapun ya. Jadi
di mata bos, entah di mata klien, entah di mata lingkungan sekitar, di mata keluarga ya, sepintar apapun. Jadi attitude, adab, akhlak itu tingkatannya paling tinggi ya, di atas ilmu. Ya, jadi teman-teman dimanapun berada nantinya harus tetap menjaga attitude, tata krama, adab, akhlak gitu ya. Itu mumpung masih belajar, mumpung masih kuliah ini harus teman-teman perhatikan itu juga ya. Kemudian selanjutnya adalah pelanggan mengharapkan kita sebagai developer itu menjelaskan karakteristik dari produk sehingga memudahkan dan menyenangkan untuk digunakan gitu. Jadi ketika software telah selesai kita develop, kemudian pelanggan itu minta untuk dijelaskan ini cara penggunaannya seperti apa. Nah, biasanya dibuatkan manual book dan ada juga untuk training sehingga lebih mudah untuk diserap oleh pelanggan. Dan kemudian usahakan sebaik mungkin agar software yang kita develop itu user friendly atau menyenangkan atau ketika digunakan oleh pelanggan. Jadi pelanggan itu ketika menggunakan sistem yang kita buat itu jadi betah gitu ya. Nah, itu dia tadi materi dari perspektif pemangku kepentingan. Silahkan jika ada pertanyaan untuk keaktifan bisa di kolom komentar. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.